Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jika kita ingin melihat hukum yang sedang menjadi mainan para penguasa, dan apabila kita ingin melihat anak bangsa sedang dipermainkan hukumnya sendiri, selamat ya, kita sedang menyaksikannya, yaitu persidangan yang terjadi terhadap Dr. Tifa. Jadi apabila digaung-gaungkan bahwa di Indonesia itu tidak ada hukum, tajam ke bawah, termul ke atas, kemudian dan lain sebagainya lah ya. Inilah yang sedang kita lihat nih, yang sedang kita saksikan di hadapan mata kita. Yang mana ini seharusnya menjadi perhatian semua orang yang belajar hukum. Karena kita sering ya mendengar ada gium kan, tidak boleh tadi ya tajam ke atas tajam ke bawah, tumpul ke atas, kemudian tegakkan hukum ya, let the sky fall, meskipun langit itu runtuh. Jadi mau siapapun yang menjadi objek dari hukum itu sendiri, hukum harus tegak ya, meskipun misalkan presiden dan lain sebagainya. Itu kan apa yang seharusnya ya. Dan saya sering mendengarkan para tromol mengatakan, wah si AA mah cenah, katanya kemarin tidak akan P21, sekarang nyata sampai ke persidangan. Nih harus difahami ya, bahwa yang menyatakan kemarin tidak akan P21 bukan hanya saya, tetapi banyak dari para penasihat hukum atau para ahli hukum. Itu banyak yang mengatakan seharusnya kemarin itu tidak P21, seharusnya ditolak oleh kejaksaan. Nah, kita kan sedang bermain di dalam wilayah apa yang seharusnya terjadi. Nah, tatkala kita itu berdiskusi di ruang publik, maka kita berdiskusi tentang apa yang seharusnya terjadi. Maka apabila misalkan di ruang publik itu argumen yang seharusnya terjadi itu menang, kemudian dalam kenyataannya ternyata tidak demikian, maka kita melihat hukum itu sedang dipermainkan. Jadi kita berargumen pada apa yang seharusnya, itu yang harus difahami ya. Ada apa yang seharusnya, ada prediksi bagaimana, ada kejadiannya seperti apa. Nah, kita berargumen, dan argumen bahwa kemarin itu sebetulnya tidak boleh P21, itu argumen yang menang. Tapi kenyataannya jangankan P21, pengadilan saja masuk. Nah, ini mengatakan satu hal. Apa itu? Berarti hukum tidak sedang berjalan baik-baik saja. Nah, bukti daripada itu apa? Sekarang yang kita saksikan ini, tatkala masuk ke persidangan, ada lagi masalah. Tiba-tiba ada jaksa pakai masker, kemudian membacakan tuntutan atau dakwaan yang tidak jelas itu apakah masuk primer atau subsidiar. Dan sebagaimana akan kita lihat ya, Dr. Tifa marah begitu. Nah ini, jadi para termul ya apabila mau berdiskusi, diskusi pada perkara yang seharusnya. Karena yang terjadi itu sudah hal yang memang banyak sekali variabel-variabel yang masuk dalam kenyataan, yang mana seharusnya di dalam hukum tidak ada variabel lain selain penegakan hukum. Apakah termul akan paham bahasa itu? Saya meragu. Ya, biarlah termul aja. Baik. Ini adalah Dr. Tifa ya yang menanggapi tepat setelah sidang kemarin. Kemudian kita akan menyaksikan Pak Ugro Seno yang memang sangat concern terhadap permasalahan ini. Supaya kita minimalnya memiliki pandangan yang sama, tidak menyendiri begitu dalam pandangan apapun yang kita saksikan. Betul tidak sih yang kita saksikan itu juga disaksikan oleh orang lain. Nah ya, kita mulai ini dengan pembicaranya Dr. Tifa. Mari kita mulai. Agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya. Maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan. Tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti baiklah. Terima kasih ya atas supportnya. Seperti yang kita ketahui tadi, sempat terjadi perdebatan antara hakim, JPU dan kami. Kami keberatan tidak diberikan berkas secara lengkap.
bagaimana kami bisa melihat perkara ini secara komprehensif. Oleh sebab itu kami tadi sempat menyatakan bahwa ketentuan dari KUHP ya, khususnya KUHP lama dan sebagainya, karena sebagian masih menggunakan KUHP lama. Dalam KUHP lama itu yang dimaksud pelimpahan itu termasuk berita acara pemeriksaan. Itu harus diberikan secara lengkap. Tetapi faktanya tidak mau memberikan. Oleh sebab itu kita bertanya, ada apa ini? Kok disembunyikan? Ketentuannya, begitu dilimpahkan surat dakwaan itu harus sama. Apa yang diterima oleh hakim, apa yang diterima oleh jaksa, maupun kami PH, perwakilan sebagai terdakwa. Namun kami tidak diberikan akses secara lengkap. Tidak diberikan dokumen secara lengkap. Meskipun kami sudah kami mengajukan surat 2 kali tetap, dan kemarin jujur pada saat salah satu PH atau advokat datang ke sana meminta berkas perkara, hanya diberikan 1/4. Padahal yang kami ketahui itu 1,5 meter itu berkas. Nah, oleh sebab itu ada tanda tanya besar. Ada apa ini? Kok dokumen-dokumen tidak diberikan pada kami secara fair? Ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya, jadi persidangan. Baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Al-Kathiri ya. Ini kan saya katakan tadi, terjadilah keanehan-keanehan. Dari mulai persidangan sudah aneh. Nah, apakah mahasiswa, coba sekarang lihat, bakal berbicara tentang permasalahan ini? Cuaks. Ya, mana mahasiswa sekarang itu? Makanya si Tio tenggelam. Syukurin. Ya, mana? Karena mereka mau FOMO doang. Ya, mereka tuh nggak sadar mereka juga sedang ditunggangi kok. Ini permasalahan yang betul-betul urgent di hadapan kita. Hukum yang seharusnya menjadi pilar sebuah negara yang berperadaban. Tidak ada. Di permulaan sudah ada keanehan. Hakimnya on pelongo-pelongo. Itu seharusnya ada penegasan. Ada penegasan dari hakim itu. Kenapa sih hakimnya gak bisa galak kayak Bu Rosvita Vici ya kemarin. Itu kita senang sekali kalau melihat Bu Rosvita Vici itu begini dan begitu. Ya baik sekali itu. Tuh kata Pak Al-Kathiri nih, tidak diberikan berkas secara lengkap. Ini kan sudah peraturan harus diberikan secara lengkap. Sedari awal sidang ini tidak diberikan secara lengkap. Kemudian ketentuan saat dilimpahkan harus sama kan? Ini nggak ada, baik diberikan kepada hakim, kemudian nanti apa yang dimiliki oleh kejaksaan ataupun yang diberikan kepada pengacara harus sama. Ini tidak ada. Saat diminta cuma 1/4. Apa ini, tukang fotokopi tutup apa gimana ini? Ya, itu sudah permasalahan dari awal. Kita lanjutkan ini. Tidak prematur. Mengapa? Karena ketidaklengkapan dari dokumen yang harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka, pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai dahulu, baru boleh dilimpahkan ke pengadilan. Ya, dengan demikian kami pun bisa menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyampaikan akan mengajukan perlawanan atau tidak di persidangan ini harusnya. Ya, jadi karena ketidaklengkapan itulah kami masih menimbang-nimbang tentang perlawanan. Tapi kami akhirnya setelah mendengar bacaan dari surat dakwaan tadi itu kami bersikap mengajukan perlawanan. Demikian tambahan dan silakan Dr. Dan satu hal lagi, itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda dan selalu dikatakan Roy Suryo CS, Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal penyertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan dan termasuk persidangan di Jakarta Timur ini. Kenapa demikian? Agak aneh. Kenapa satunya di Jakarta Selatan, satunya di sini. Walaupun Prapit itu juga merupakan persidangan. Kalau memang di sini seharusnya di sini semua. Itulah salah satu nanti di dalam perlawanan kita.
Silakan, Bu. Ya. Baik, nah itu yang dibicarakan. Apa yang seharusnya? Seharusnya kan begitu. Nih ya biar termul pada paham ini. Seharusnya ini sudah selesai saat Dr. Tifa belum menjadi terdakwa. Saat tersangka itu sudah diberikan. Apakah kenyataannya terjadi? Tidak. Apa yang seharusnya? Seharusnya hakim di sini melihat ada kejanggalan dari jaksa. Seharusnya, dan itu merupakan satu poin. Apakah kenyataannya nanti hakim akan demikian? Ya kita mah udah ragu dari awal. Ya, ini kan perkara yang sudah bisa diprediksi dari kemarin juga dari siapa namanya Nadiem Makarim itu. Sudah bisa diprediksi. Ini permasalahan-permasalahan yang memang dijadikan alat ya oleh siapapun itu. Ya, di sini kan bermain. Ada permainan kan kemarin. Siapa Prabowo, kemudian Listio Sigit ya, sudah saya buatkan itu videonya. Apakah nanti kenyataannya akan seperti itu? Nah, kita tunggu saja ya di dalam kenyataannya akan seperti apa di dalam kenyataannya. Tetapi dalam perkara yang seharusnya dan apa yang kita lihat sampai saat ini dijadikan gelanggang politik untuk menekan Joko Widodo. Bukan Dr. Tifa dan Roy Suryo, ini alat politik untuk menekan Joko Widodo. Ditaikin dulu, diulur kan kemarin polisi masuk ke kejaksaan nolak polisi. Tapi semua yang disangkakan oleh kepolisian disangkakan kepada siapa? Terdakwa. Tetapi dalam hal itu juga tidak jelas, ini banyak celahnya, banyak cacatnya dan lain sebagainya. Ini dijadikan bargaining, ini nasib orang dijadikan bahan bargaining para penguasa di hadapan kita. Ya, mudah-mudahan mereka-mereka itu yang zolim-zolim itu binasa dari muka bumi Indonesia. Amin. Itu kita sedang melihat itu. Baik ya, jadi ada 3 hal yang paling utama, paling pokok di dalam dakwaan yang tadi dibacakan ya. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35 yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang ngawur, sangat sembarangan begitu ya. Ya unsurnya nggak dapat itu, nggak nyampe. Foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya.
ya sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi international domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan Datuk. Ya, jadi yang namanya berkas perkara itu istilah yang selama ini sudah digunakan dalam KUHP yang lama, yang mana itu bermakna berita acara dan daftar alat bukti yang diajukan. Bukan barang buktinya, tapi daftarnya itu disampaikan kepada kami. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Mengapa baru tadi dipertanyakan seolah-olah jaksa ini baru saja praktek di pengadilan? Nah, ya, tidak profesional. Terima kasih. Baik. Nah, saya anggap itu sudah selesai ya. Dokter Tifa sudah mengungkapkan apa yang ingin beliau ungkapkan. Dan ini kan common sense ya. Yang namanya pasal itu harus sesuai dengan unsur. Kemudian yang namanya persidangan itu ada tata caranya yang disebut hukum acara dan lain sebagainya. Ini sudah off jauh sekali dari mulai penyidikan tuh. Yang benar itu kemarin aja jaksa waktu dilimpahkan perkara ini dari penyidik, Dokter Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Itu doang yang benar itu. Dari kesananya ngawur lagi, ngaco lagi terus. Apakah ini akan dilihat sebagai sebuah keganjilan oleh hakim? Nggak bakalan. Ya, nggak bakalan dilihat hakimnya tremul mau bagaimana. Kecuali tadi ada permasalahan, ada perihal politik di sini. Jadi ya, kita itu berbicara law as it should be. Hukum sebagaimana seharusnya, supaya ini ada edukasi terhadap masyarakat, kemudian ada tekanan secara ruang publik terhadap penguasa-penguasa itu, yang mana beberapa tekanan kan berhasil tuh, sebagaimana yang terjadi kemarin Dokter Tifa dan Roy Suryo tidak sampai ditahan. Kemudian kan kemarin kita menyaksikan juga sidangnya Mas Roy yang pada akhirnya membuka tabir si Aristo Tremul itu ya. Yang itu juga ada kecacatan di dalam penangkapan dan sebagainya. Ini adalah hal yang menarik pada akhirnya yang sedang kita saksikan ini. Dan ya kita tidak tahu ini akan menjadi bola es ya. Kita tidak tahu kapan people power ini akan rising, akan mengangkat sadar terhadap permasalahan besar yang sedang dihadapi negeri ini. Nah, saya sekarang mau loncat ke Pak Ugroseno ya. Tadi sudah dikatakanlah keganjilannya itu yang mana berkutat padahal kejaksaan ya yang tidak mau memberikan berkas. Itu sudah aneh. Tadi dari berpuluh-puluh tahun kasus yang banyak sekali terjadi. Kenapa dalam kasus yang sangat menyita perhatian publik ini harus terjadi error besar seperti itu? Nah, sekarang kita saksikan nih, udah lama saya tidak melihat Pak Ugroseno. Ini Pak Ugro bagaimana di dalam menyikapi permasalahan sidang kemarin itu ya. Kita saksikan nih Pak Ugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan sekalian.
Selamat datang kembali bertemu di channel Guru Sunan Tribrata. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, ya. Walaupun kecuali Termul, ya. APBN kita juga sedang mengalami masalah, tapi itu kita serahkan kepada pemerintah saja lah. Kita cari yang ringan-ringan saja. Saya tadi pagi tanggal 2 Juli 2026 ya, saya hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengikuti sidang yang pertama kali terhadap Ibu Dr. Tifa, ya, di mana hari pertama adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ya. Kasus yang dituduhkan, yang didakwakan kepada Dr. Tifa dan juga nanti berikutnya adalah Pak Roy Suryo sama adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik di KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 diatur di pasal 433 dan fitnah diatur di pasal 434. Ya. Saya hanya mencoba melihat kemudian mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Ya. Jadi ini dakwaan ini kan berasal dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Apa sih penyidikan itu? Penyidikan adalah sesuai dengan pasal 1, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan, saya ulangi, bukan Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ya, tentang hukum acara pidana. Saya mohon maaf tadi salah secara alasannya. Itu dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, ya, guna membuat terang suatu tindak pidana dan dapat menemukan pelakunya. Jadi pertanyaan yang muncul dalam diri saya, sebetulnya dalam laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tersangka 8 orang, ya, walaupun 3 sudah dinyatakan melakukan restoratif justice atau keadilan restoratif, dan laporan polisi yang menersangkakan 8 orang ini sebetulnya sudah dihentikan penyidikannya. Nah, kalau ada laporan atau peristiwa dugaan pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah lah, ya. Jadi saya pencemaran nama baik dan fitnah tidak bisa digabung, ya. Analisa seorang reserse, seorang penyidik itu melihat apabila bisa ditemukan tersangkanya suatu saat dan diajukan ke sidang pengadilan, alat bukti apa atau barang bukti apa yang bisa dijadikan untuk menetapkan bahwa seseorang itu patut diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Nah, alat bukti ini kan di hukum acara pidana diatur dalam pasal 235. Di situ ada 8. Ya. Saya nggak tahu, saya masih hafal semuanya nggak, tapi ya antara lain ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, ya, ada bukti elektronik, ya kan? Ada bukti-bukti lain yang bisa diajukan dalam persidangan asal didapatkan dengan cara-cara tidak melawan hukum. Ya. Ada keyakinan hakim situ. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa?
dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan penggunaan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya ya salah satu bisa disita adalah ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik ini, membanding-bandingkan ijazah ini Buat apa? saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa. Nah itu. Yang dikatakan otentik dengan ijazah lain. Ya. Jadi ijazah nggak usah dibanding-bandingkan. Yang diperiksa di laboratorium forensik itu kalau memang itu kaitan dugaan ijazah diduga palsu, ya itu biasanya contoh tanda tangan, tulisan. Memang ada ilmunya tulis kehakiman. Ya. Tapi saya tidak lari ke masalah yang pemeriksaan dokumen, bukan. Saya hanya fokus pada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kenapa lebih banyak Buktian ijazah. memanggil, memeriksa, membuat berita acara yang sebetulnya itu berkaitan dengan Buktian ijazah. peristiwa pidana dugaan menggunakan ijazah palsu. Ya karena sekarang sudah terjadi di pengadilan dan itu sudah dibacakan oleh jaksa, ya mari kita ikuti ke depan nanti apakah bisa seperti itu. Seperti contoh misalnya dalam suatu peristiwa pembunuhan. Baik ya. Ini Itu silakan. yang dibuktikan adalah sebentar. barang bukti, alat, ya mungkin yang digunakan oleh pelaku, Ya. bukan yang dimiliki oleh korban. Ini analogi ya. Jadi dalam Baik, suatu ya. peristiwa pembunuhan, Ini silahkan dilihat sendiri karena akan menarik dan poinnya sudah saya tangkap ya. Bagus sekali lihat coba Pak Ugroseno ini kan membahas ya bagaimana seharusnya, membahas dari mulai ini nih ya. Saya menghadiri tadi tuh katanya ada dakwaan dari JPU. Yang ini adalah 433 dan 434 mengenai apa? Mengenai fitnah dan pencemaran nama baik. Kan itu yang didakwakan. Itu primernya. Ya, kemudian ada susupan dari jaksa bermasker itu, tiba-tiba ada subsidiar kok lebih gede daripada primernya. Kan nggak boleh itu. Itu sudah menjadi prinsip dan juga sudah ada aturan dari aturan kejaksaan. Ada aturannya, nomor aturannya itu ada. Ya, nanti akan sudah saya buka kemarin. Kemudian penyidikan itu apa? Dimulai dengan definisi dari penyidikan itu sendiri. Ini penyidikan nih, ya. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 adalah serangkaian tindakan dari penyidik bla 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 untuk apa? Untuk mengungkap pelaku. Nah, apa permasalahannya? Sambungkan nanti sama ini nih. Pelaku apa? Pelaku pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti kan untuk mengungkap pelaku ini, pelaku pencemaran nama baik dan fitnah, mencari barang buktinya ini kan harus sesuai dengan ini. Kemudian kenapa dari penyidikan yang dicari sebagai alat bukti itu adalah dokumen pembanding, diantaranya itu 14 orang. Kok malah lari ke pembuktian ijazah itu asli atau tidak? Sudah offside. Nah, ini seharusnya dari awal ya oleh kejaksaan ditolak. Tapi kok malah maju terus. Sekarang masuk persidangan, berkas tidak diberikan semua, maju terus. Nanti hakim tidak melihat itu sebagai sebuah problem, maju terus, rusak sudah hukumnya. Begitu. Ya, demikian. Mudah-mudahan termul habis dari muka bumi Indonesia. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.